Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya sendiri Siti Aziza, lalu ada Muhammad Hairul Akmal, ada Sifar Setiahana dan Yasmin akan mempresentasikan tentang penilaian online. Boleh di next? Jadi dalam penilaian online ini ada yang dibahas yang pertama yaitu A, merubah paradigma penilaian pembelajaran daring. Penilaian pembelajaran digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana pemahaman peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Namun dalam kondisi yang tidak normal seperti ini yaitu kondisi pandemi, tentu kita harus merubah paradigma tersebut. Asesmen tidak melulu mengukur pemahaman peserta didik, namun untuk memperbaiki konsep belajar daring yang efektif seperti apa. Belajar yang efektif selama pandemi hanya bisa dievaluasi, dirancang, dan dibuat skema oleh guru itu sendiri. Karena setiap guru lebih mengetahui keadaan lingkungan tempat belajar, karakteristik peserta didik, serta daya dukung dalam pembelajaran daring. Yang tentu setiap daerah itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing serta karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, gurulah yang lebih memahami keadaan lingkungan tersebut. Lalu, oleh karena itu, penilaian pembelajaran serta konsep pembelajaran daring tidak bisa disamakan antara peserta didik di seluruh Indonesia. Mengingat banyak hal yang tidak bisa disamakan di situasi dan kondisi seperti ini. Mereplikasi dan memodifikasi tentu bisa saja, namun tetap berpegang pada pengetahuan guru terkait lingkungan belajarnya. Boleh di next? Lalu B, ada instrumen penilaian pembelajaran daring tugas. Dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, tugas sudah pasti menjadi instrumen paling penting. Bahkan instrumen utama dibandingkan dengan ujian atau ulangan harian. Melalui tugas, kita bisa melihat konsistensi siswa dalam mengerjakannya. Karena biasanya, jika pembelajaran daring yang dilakukan dengan periode sepanjang ini cukup melelahkan dan membosankan bagi peserta didik. Oleh karena itu, konsistensi siswa dalam mengerjakan tugas menjadi penilaian terpenting dalam proses PJJ ini. Jika peserta didik aktif menyelesaikan tugas, maka secara umum bisa dianggap anak aktif dalam pembelajaran daring. Karena di luar sana banyak yang tidak mengerjakan tugas, hanya absen, kemudian tugas materi ditinggalkan. Boleh di next? Dalam instrumen penilaian pembelajaran, lalu yang B ada instrumen penilaian pembelajaran daring tugas. Yang pertama ada tugas. Tugas merupakan salah satu sumber penilaian guru. Namun dengan skema pembelajaran daring perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Misalnya, instruksi tertulis yang detail tetapi cukup ringkas akan sangat membantu siswa dalam memahami apa saja yang harus dikerjakan. Selain itu, ketentuan tanggal dan jam pengumpulan tugas yang jelas memberi kerangka waktu yang pasti agar sirkulasi pengerjaan dan penilaian tugas dapat berjalan dengan rapi. Dalam pembelajaran secara daring, tugas dapat berfungsi sebagai sumber nilai utama bagi siswa alih-alih ujian. Oleh karena itu, tugas sangat penting di masa pandemi ini. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua itu ada ujian. Setelah tugas dilakukan, bukan berarti ujian dapat ditinggalkan begitu saja. Ujian tetap dibutuhkan sebagai sumber evaluasi proses pembelajaran yang telah dikerjakan. Guru tidak pada daring saat ini, guru tidak dapat mengawasi secara langsung bagaimana siswa mengerjakan ujian karena ujian secara daring dilakukan di rumah masing-masing ataupun di tempat yang memungkinkan bagi siswa, sehingga diperlukan penyesuaian peraturan ujian. Untuk itu, penilaian online, ujian yang dilakukan adalah ujian daring atau tes daring, yaitu tes yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan internet, di mana tes dapat dilakukan dimanapun selama memiliki akses ke dalam jaringan internet. Pada dasarnya, prinsip tes daring adalah sama sebagaimana tes konvensional pada umumnya. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang digunakan. Jadi ujian walaupun secara daring, ujian tidak dapat ditinggalkan untuk melihat progres sejauh mana pemahaman siswa dalam pembelajaran. Seperti tes konvensional, bentuk ujian dibagi menjadi dua, yaitu tes subjektif, di mana siswa dibebaskan dalam menyampaikan isi pikirannya berdasarkan soal yang diberikan. Contohnya itu ada ujian berbentuk esai atau tulisan. Yang kedua ada tes objektif. Tes objektif berbeda dengan tes
subjektif, tes objektif ini lebih jawaban sudah ditentukan oleh guru. Jawaban yang benar dan yang salah dapat langsung terbedakan. Bentuk tes objektif dibedakan menjadi 4, yaitu tes benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan tes lainnya. Boleh dilanjut. Yang ketiga ada entry journal. Entry journal ini adalah penugasan berdasarkan pengumpulan catatan berkala siswa. Jika tugas dan ujian bersifat sebagai sumber evaluasi, entry journal ini dilakukan secara periodik, dapat digunakan sebagai sumber asesmen. Akan tetapi, entry journal ini tidak dapat digunakan untuk seluruh mata pelajaran dan untuk seluruh siswa. Jika siswa sudah terbiasa menulis dalam kegiatan pembelajaran tatap muka, entry journal secara daring hanya mengubah cara yang ditempuh. Di sisi lain, bila benar-benar dijalankan secara intensif, entry journal mampu merefleksikan proses pembelajaran sehari-hari secara daring ketika guru tidak dapat memberikan pengawasan secara langsung. Boleh di next. Kemudian ada forum diskusi. Forum diskusi ini dilakukan dengan penyampaian pendapat antar siswa ataupun siswa dengan guru. Forum diskusi ini dilakukan secara komunikasi dua arah. Forum diskusi bisa dilakukan melalui aplikasi chatting ataupun fitur chat pada website kelas. Diperlukan fleksibilitas yang baik dalam membangun ruang diskusi maya agar setiap siswa dan guru dapat terlibat dan berpartisipasi aktif. Berubahnya kebiasaan dari kelas tradisional menjadi kelas maya memang bukan hal yang mudah bagi perangkat kelas untuk menjalaninya. Namun fleksibilitas dalam memilih instrumen yang tepat dapat membantu mempermudah penilaian pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Boleh di next. Yang kelima ada keaktifan. Dari aspek afektif, penilaian pembelajaran daring dapat dilakukan pada keaktifan mereka dalam berdiskusi, bertanya, saling memberi komentar dalam grup. Ini menandakan peserta didik mampu benar-benar mengikuti pembelajaran. Ruang kelas berubah menjadi grup kelas dalam ruang maya, sehingga penilaian keaktifan tetap bisa dilakukan meski pandemi belum berakhir. Diperlukan juga fleksibilitas penilaian dalam grup kelas. Ada beberapa guru yang memperlakukan jika memberikan komentar tidak terkait pembelajaran akan diingatkan oleh guru. Pada akhirnya memberikan penilaian terhadap keaktifan adalah sesuatu yang wajib karena ditujukan untuk menginformasikan sampai sejauh mana pencapaian pembelajaran yang berlangsung. Boleh di next. Yang keenam itu ada portofolio. Penggunaan asesmen dengan model portofolio menjadi salah satu alternatif dalam proses pembelajaran jarak jauh. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada pengumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Dalam hal ini, penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu kurun waktu untuk suatu mata pelajaran. Data penilaian portofolio peserta didik didasarkan dari hasil kumpulan informasi yang telah dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini adalah saat melaksanakan pembelajaran secara daring. Komponen penilaian portofolio terdiri atas catatan pendidik atau guru, hasil pekerjaan peserta didik, profil perkembangan, dan terakhir itu profil perkembangan peserta didik. Hasil catatan pendidik atau guru mampu memberi penilaian terhadap sikap peserta didik dalam melakukan kegiatan portofolio. Hasil pekerjaan peserta didik mampu memberi skor berdasarkan kriteria rangkuman isi portofolio, dokumentasi atau data dalam folder, perkembangan dokumen, ringkasan setiap dokumen, presentasi, dan penampilan. Baik, bahasan selanjutnya yaitu mengenai penilaian formatif yang dilakukan secara daring, di mana kita ketahui bahwa penilaian formatif ini dilaksanakan di tengah periode pembelajaran, dan juga diharapkan ataupun bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk proses pembelajaran yang telah berlangsung dan juga untuk bisa mendapatkan umpan balik sehingga pembelajaran
berikutnya bisa diperbaiki. Nah, di sini umpan balik terhadap asesmen formatif ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama harus tepat waktu. Artinya, guru atau pendidik harus memberikan umpan balik kepada siswanya setelah penilaian formatif dilaksanakan dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua, menjelaskan kaitan antara konten, pertanyaan, capaian pembelajaran yang diinginkan dan juga kriteria penilaian. Hal ini jelas karena soal-soal pada penilaian formatif harus juga disesuaikan dan dijelaskan kaitannya dengan capaian pembelajaran dan juga kriteria penilaian yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga, di sini hal yang perlu diperhatikan yaitu fokus pada apa yang harus dipelajari siswa sesuai dengan indikator pembelajaran pada rencana pembelajaran yang telah ada. Nah, kemudian yang keempat, itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa memperbaiki pengiriman tugas berikutnya. Hal ini bisa dilakukan seperti remedial ataupun pengiriman tugas selanjutnya dengan penambahan tugas dari pendidik sebagai penambahan nilai ataupun ralat jawaban sebelumnya. Nah, selanjutnya, untuk bahasan teknik dan instrumen penilaian daring. Di sini yang pertama ada sikap dan tata nilai, di mana penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antara siswa yang bisa dilakukan siswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok. Nah, kemudian penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia peradabannya. Nah, kemudian yang kedua, di sini penugasan penguasaan pengetahuan. Dalam penguasaan pengetahuan ini dilakukan dengan ranah pembangunan pemikiran kritis, kreatif, dan juga inovatif. Penilaian aspek pengetahuan diarahkan pada penggunaan jenis penilaian yang berorientasi pada berpikir tingkat tinggi atau HOTS, kemudian studi kasus, pemecahan masalah, serta berpikir analisis kritis. Penilaian penguasaan pengetahuan juga dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Penilaian pengetahuan disebut atau tersebut juga dapat berbentuk tes dan tes tertulis dan juga tes lisan yang dilakukan secara online ataupun daring. Kemudian yang ketiga ada keterampilan. Penilaian ranah keterampilan tersebut dapat dilakukan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan siswa dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya. Nah, karena dalam hal ini dilakukan secara daring, beberapa kegiatan yang dapat menjadi alternatif untuk bisa menilai keterampilan, yaitu dapat digunakan dengan mengembangkan penilaian keterampilan melalui penilaian produk, proyek rubrik, dan portofolio. Penilaian produk, proyek, dan portofolio dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada mekanisme dan prosedur penilaian secara daring. Yang pertama yaitu menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang akan dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian memberikan umpan balik dan juga kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada siswa. Kemudian yang ketiga, yaitu mendokumentasikan penilaian, proses, dan hasil belajar siswa secara akuntabel dan transparan. Artinya di sini dilakukan secara objektif. Kemudian juga prosedur penilaian mencakup tahapan perencanaan, kegiatan pemberian tugas ataupun soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan juga pemberian nilai akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah prinsip asesmen pada pembelajaran daring. Yang pertama adalah valid, artinya penilaian dilakukan harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Sehingga diperlukan alat ukur yang dapat menghasilkan hasil pengukuran yang valid dan reliable. Lalu yang kedua adalah adil, di mana penilaian yang dilakukan haruslah adil untuk seluruh siswa, di mana seluruh siswa harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. Lalu ada objektif, di mana
Dalam menilai hasil belajar siswa, guru harus dapat menjaga objektivitas proses dan hasil penilaiannya. Objektivitas penilaian dipengaruhi oleh unsur subjektivitas penilaian. Yang keempat adalah berkesinambungan, di mana penilaian yang dilakukan harus terencana, bertahap, teratur, dilakukan secara terus-menerus, dan berkesinambungan untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Pengambilan keputusan pencapaian hasil belajar siswa tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan informasi hasil belajar siswa pada tes akhir semester atau mungkin hanya berdasarkan tes tengah semester dan tes akhir semester saja, tetapi harus diputuskan berdasarkan informasi hasil belajar siswa dari berbagai sumber yang diperoleh secara berkesinambungan, entah dari hasil ujian, dari hasil tes keaktifan, dari tugas, portofolio, dan sebagainya. Yang kelima adalah menyeluruh. Prinsip ini dalam penilaian mengandung arti bahwa penilaian yang guru lakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang telah ditetapkan, yang meliputi rasa kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keenam adalah terbuka, di mana kriteria penilaian harus terbuka bagi beberapa kalangan, sehingga keputusan hasil belajar siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu yang terakhir adalah bermakna, di mana hasil penilaiannya hendak bermakna bagi siswa dan juga pihak-pihak yang berkepentingan, guru, dan pihak-pihak lainnya seperti mungkin orang tua siswa, kepala sekolah, wali kelas, dan yang lain. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dalam penilaian online. Yang pertama adalah kelebihan. Yang pertama yaitu lebih memudahkan siswa dalam mengerjakan soal. Yang kedua dapat menghemat penggunaan kertas karena kebanyakan penilaian secara online melalui media digital, sehingga tidak memerlukan penggunaan kertas, biasanya melalui link atau melalui form online yang bisa langsung diklik oleh siswa. Lalu bagi guru juga menjadi tidak repot dalam mengoreksi jawaban siswa, terkhususnya untuk tes objektif di mana untuk soal-soalnya guru dapat menentukan jawabannya terlebih dahulu sebelum soalnya diberikan atau link formnya diberikan kepada siswa, sehingga bisa langsung terlihat jawaban-jawaban siswa yang benar. Lalu durasi waktu dapat ditentukan pada setiap soal yang ada. Pada durasi waktu ini bisa ditentukan per soal ataupun secara keseluruhan soalnya. Kalau untuk per soal biasanya untuk tes objektif yang memerlukan waktu cepat, dan untuk durasi waktu keseluruhan ujiannya biasanya bisa untuk tes objektif juga, tetapi bisa juga untuk tes uraian atau tes esai. Lalu hasil ujian dapat langsung diketahui setelah ujian selesai, karena guru yang sudah menentukan jawaban dari soalnya sebelum diberikan, sehingga setelah siswa selesai mengerjakan soal dan langsung terlihat berapa yang benar, berapa soal yang salah, sehingga hasilnya langsung dapat terlihat. Lalu mempermudah para peserta tes yang memiliki keterbatasan fisik, ia bisa ujian di rumah. Ini terlebih untuk mungkin yang sedang sedang sakit atau sedang dirawat atau di rumah sakit atau dan yang lainnya bisa mengerjakan tesnya juga di dalam rumah. Lalu pelaksanaannya lebih cepat daripada mengerjakan lembar jawaban secara manual. Karena di sini pelaksanaannya guru bisa langsung memberikan link formnya dan memberikan peraturan-peraturannya tanpa memberikan lembaran soal terlebih dahulu, lalu memberikan lembar jawabannya juga yang mungkin memakan lebih banyak waktu. Lalu hasil ujian dan nilai siswanya bisa langsung dilihat dan langsung dicetak. Yang terakhir, selain ujian, online assessment juga dapat memberikan pembelajaran tentang kemajuan TI, teknologi informasi pada siswa, yaitu untuk melihat kemampuan siswa dalam teknologi dan informasi.
Lalu berikutnya adalah kekurangan, di mana yang pertama adalah kesulitan untuk login. Ini mungkin yang membutuhkan email, membutuhkan password, membutuhkan token, password token untuk soal terkhususnya lagi, yang mungkin meribetkan atau membuat siswa kesulitan. Lalu dapat terjadi mati listrik sehingga harus mengulangi lagi dari awal. Mungkin untuk yang mungkin di daerah sekitar rumahnya mungkin terjadi mati listrik mendadak, dan sistem dan link form atau platform yang digunakan oleh guru tidak memiliki sistem auto backup kepada akun masing-masing siswa, sehingga siswa diharuskan untuk mengulang lagi jawabannya dari awal saat mengakses soalnya kembali. Lalu membutuhkan koneksi internet memadai. Ini bisa dari sinyal di daerah lingkungan siswa, dan juga mungkin untuk yang masih menggunakan paket data, yang masih membutuhkan paket data yang banyak, lalu masih harus mengajari siswa untuk melakukan login dan cara untuk menjawab soal. Jadi misalnya gurunya harus menjelaskan terlebih dahulu untuk akses linknya, lalu di mana siswa harus menginput misalnya emailnya, passwordnya, dan lainnya. Guru harus menjelaskannya dari awal kembali. Lalu ditakutkan hacker untuk menghancurkan sistem ujian online. Lalu yang keenam ada mempermudah siswa melakukan kecurangan, seperti mengakses informasi dari internet untuk menjawab soal. Lalu yang ketujuh ada siswa yang dapat seenaknya menjawab soal tanpa berpikir lama. Untuk beberapa soal yang mungkin karena kemudahan dalam mengakses informasi, jadi siswa tinggal melakukan sistem copy paste, dan siswa tidak melakukan review lagi pada soalnya atau melakukan ulang, sehingga siswa dapat memahami apa yang ditugaskan atau soal yang ditugaskan. Lalu untuk beberapa guru yang mungkin memiliki minim pengetahuan dalam penggunaan teknologi pembelajaran daring akan merasa kesulitan, terlebih dalam penilaian online ini yang diharuskan guru harus bisa menggunakan berbagai macam platform online untuk ujian, untuk assessment, untuk portofolio, untuk pengajaran sehari-harinya. Dan yang terakhir adalah guru menjadi kurang maksimal menilai kemampuan siswa, yang terlebih karena minimnya pengetahuan penggunaan teknologi, atau mungkin karena dikarenakan koneksi atau dikarenakan mati listrik, sehingga guru menjadi kurang maksimal dalam menilai kemampuan siswa. Sekian dari kelompok 7 kurang lebih. Maaf, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.